103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania kembali lagi di Talk Show Inspirasi dan Mandiri. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita yang berkompeten di bidangnya tentu saja ya Devi Mania. Sudah ada Bapak Kuntoro Boga Andri SPM Ager PhD. Beliau adalah Kepala Pusat BRMP Perkebunan Kementerian Pertanian. Assalamualaikum Pak Kuntoro. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Kuntoro, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik-baik. Minal Kami aizin di wal Kementerian faizin, Pertanian. Pak. Minal aizin wal Oh, faizin ya, sama-sama, Pak. Muhammad Batin. Sama-sama. Oke, Pak, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Pak. Dari perkebunan ke pasar dunia. Ini kan sedang hangat diperbincangkan ya, Pak, mengenai kelapa Ya, Indonesia yang tengah berada di gelombang harga nih, Pak. Pertama-tama, boleh dijelasin nggak, Pak, kenapa nih harga kelapa Indonesia kok bisa meroket akhir-akhir ini? Apa sih penyebabnya, Pak? ya. Terima kasih Mbak Vika. Jadi sebetulnya Indonesia itu negara penghasil kelapa terbesar di dunia, begitu ya. Mhm, mhm, Jadi setiap tahun produksi kita sekitar 17 juta ton begitu. Atau kalau butir itu sekitar 14 miliar butir begitu. Ya. mhm, Kemudian lahan perkebunan kelapa kita juga luas. Kemudian mhm. juga kita sebetulnya juga masih surplus karena dari 14 miliar butir kelapa itu untuk konsumsi dalam negeri sekitar 4 miliar. Oke, Mohon maaf, 1 miliar ya, 1 miliar 1 miliar. untuk konsumsi, kemudian 9 miliar itu untuk industri, jadi 10 miliar. Ada surplus Mhm. sekitar 4 miliar butir kelapa sebetulnya. Ya. Nah, surplus 4 miliar butir kelapa itu saat ini karena kita perdagangan global begitu ya, jadi ada Mhm, sebagian yang memang tertarik harganya karena peningkatan konsumsi di beberapa negara, khususnya Cina ya, mhm. Cina ya. dan Karena Vietnam saat ya, ini Pak, kalau nggak salah ya. bagaimana Mbak? Cina dan Vietnam kalau nggak salah ya. Ya, memang Cina dan Vietnam sebagai negara produsen juga, dia juga mengekspor Mhm, begitu ya. Tetapi mhm. di Cina sekarang ada tren peningkatan konsumsi kelapa. Oh Yang gitu. pertama mungkin apa namanya santan kelapa, yang kemudian Mhm. juga ada tren di sana masyarakat Cina meminum kopi Pakai kelapa. eh, coconut milk ya, jadi latte Oh, ya, jadi coffee coconut milk latte. Jadi konsumsinya meningkat dan juga produksi beberapa negara juga turun karena adanya perubahan iklim atau kondisi kekeringan di beberapa wilayah produsen kelapa. Seperti itu Mbak kira-kira. oke. Sebenarnya di Indonesia pun sama ya, Pak ya. Kita kan juga cuacanya sedang tidak terlalu baik. Berarti otomatis itu juga mempengaruhi ya, Pak ya, dengan penghasilan kelapa kita. Kita menghasilkan kelapa kita gitu ya, Pak. Ya, sebetulnya produksi kita relatif stabil begitu ya. Mhm. Tetapi memang karena tadi permintaan ekspor yang tinggi, jadi Tinggi ya. kelapa bulat kita sekitar ya 300 juta butir begitu per tahun Mhm. diekspor begitu Mbak. Oke, Nah, ini oke. yang mempengaruhi harga. Jadi permintaan dari luar negeri, dari pasar global cukup tinggi saat ini dengan Mhm. harga yang relatif tinggi juga karena mereka permintaan pasarnya naik. Mhm. Nah, sehingga pasar di dalam negeri tertekan begitu kan karena Oke. permintaannya banyak keluar. Kemudian harga di dalam negeri yang sebetulnya dipengaruhi oleh konsumsi domestik itu tidak terlalu besar dan stabil ya. Tetapi Mhm. ada juga industri kelapa kita, Mbak, yang Mhm. membutuhkan sekitar 9 juta butir per tahun. Nah, itu yang sekarang kita pikirkan bagaimana lonjakan harga kelapa ini bukan hanya membuat petani tersenyum tetapi juga industri kelapa atau hilirisasi agribisnis kelapa kita juga bisa tetap berjalan dan memberikan multiplier efek kepada masyarakat begitu. Iya, iya. Kalau berbicara masalah harga nih, Pak. Kalau harga rata-rata untuk harga normal kelapa Indonesia itu memang dia berapa sih, Pak, per butirnya? Ya, ini kan terjadi dinamika harga yang kita Mhm. bicarakan gitu ya. Betul, betul. Tahun 2024 sekitar akhir tahun Oktober November itu di beberapa sentra kita kan memiliki dua wilayah nih, Ya. wilayah sentra produksi Mhm. dan wilayah pemasaran, begitu Mhm. ya. Ya. Di sentra produksi atau di sekitar kebun-kebun kelapa lah, seperti di Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur, begitu ya, dan Mhm. sebagian di wilayah timur, Maluku, kemudian juga Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Harganya
tahun lalu masih sekitar 3-4 ribu, Mbak. 3-4 ribu per butirnya. Iya, Itu di tuh pasar di harga pasar di dari sentra petaninya produksi. atau di pasar sentra produksi, bukan dari Di petaninya ya? pasar sentra produksi. Ya, kalau di petani mungkin setengahnya Lebih begitu ya. murah lagi ya, Pak ya? Lebih murah lagi ya. Iya. Tetapi di pasar sentra produksi itu sekitar 3-4 ribu. Oh, masih di angka Nah, 3-4 ribu. Itu di tahun dua ribu ya, dua puluh empat. ya, bulan lalu harga kelapa di sentra produksi sekitar 10 sampai 15 ribu. 10 sampai 15 ribu itu Ya, per jadi bulan lalu, terjadi Pak. lonjakan yang luar biasa begitu ya Oke, oke. Itu berarti di pasar sentra produksi. per Sementara bulan Maret berarti apa ya? per bulan Maret. Oke. Sementara di lokasi pemasaran seperti katakan Jakarta, Mhm. Jawa, begitu ya. Biasanya harga kelapa itu sekitar 5 ribu, Mbak, per butir, begitu ya. 5 ribu per Kelapa butir. bulat ya, kelapa Iya. parut begitu. Kemudian sekarang harganya memang melonjak sekitar 15 sampai 20 ribu. Itu yang menjadi concern kita. Waduh, naik tinggi bisa sampai 3 sampai 4 kali lipat ya Pak harganya dari harga per Ya, tahun dua ribu iya, dua puluh empat ya. kemarin Tetapi ya. harapan kita ya setelah Ramadan dan Lebaran harganya bisa turun lagi karena konsumsi dalam negeri, terutama rumah tangga mulai menurun. Tetapi memang permintaan dalam negeri atau ekspor masih tinggi, Mbak. Ini yang Hmm. menjadi concern kita untuk kita pikirkan bagaimana ekspor kita tetap tinggi, petani kita tetap tersenyum dengan harga yang baik, tetapi juga di dalam negeri tidak terlalu mahal harganya, begitu. Oke, Pak, ini ngomong-ngomong masalah kelapa. Ini mungkin bagi kita orang awam ya, Pak ya, yang memang bukan petani Ya. kelapa, kan kita tidak tahu untuk buah kelapa sendiri, apakah ada jenis-jenisnya, Pak? Lalu yang paling banyak ditanam di Indonesia ini buah kelapa jenis apa, Pak? Sebetulnya kelapa itu bisa kita kategorikan menjadi tiga ya. Tiga Kalau jenis. menurut kami yang Ya. berdasarkan pemanfaatannya. Mhm, Yang pertama kita sebut sebagai kelapa dalam. mhm, Kelapa dalam itu kelapa biasa yang kita lihat, Mbak, yang mhm. besar, yang biasa digunakan untuk kopra atau diambil dagingnya, kemudian untuk Ya. santan. Itu Mhm. kelapa dalam, kelapa bulat ya. Ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai kelapa genja. Kelapa genjah ini jenis kelapa yang cepat berbuah, kecil, Mhm. dagingnya juga tipis, produksinya lebih cepat, biasanya digunakan untuk minuman. Ya, Oke. bisa juga diambil dagingnya untuk kelapa muda seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga memang ada kelapa yang khusus ya, yang eksotik yang untuk minuman karena memiliki aroma yang baik, kemudian Mhm. kemudian warnanya mungkin menarik begitu ya. Biasanya Mhm. ini untuk niche market ya, yang kita sebut sebagai kelapa eksotik lah seperti itu. Ini Oke. contohnya kelapa pandan wangi, kelapa Hmm. kopior, begitu ya. Kemudian Oke, oke. kelapa Bali kuning, genjah Bali kuning atau genjanias begitu, yang memang permintaannya juga saat ini meningkat ya, terutama untuk restoran, F&B ya, kemudian juga untuk kebutuhan apa namanya, niranya juga bisa disadap begitu ya. Karena Mhm. tanamannya kan pendek ya, jadi kita ambil niranya juga untuk minuman dan untuk gula kelapa begitu. Dan saat ini pengembangannya memang lebih banyak kelapa genjah di Indonesia selain kelapa dalam ya, Oke, berarti ada tiga jenis ya Pak ya, ada tiga jenis buah berdasarkan kelapa pemanfaatannya ya. berdasarkan pemanfaatannya. Nah, berarti yang ketiga-tiganya ini harganya yang sama-sama melonjak tinggi Pak, atau hanya salah satunya saja Pak? Yang paling melonjak memang kalau dilihat dari harga awalnya ya tahun lalu memang kelapa Mhm. dalam ya, yang kelapa Kelapa dalam dalam karena atau yang tadi kelapa bulat permintaan tadi ya ekspor Pak dan ya? industri. Ya, Oke. kelapa dalam karena permintaan ekspor dan industri. Jadi kita Mhm. memang concern untuk peningkatan produksi kelapa dalam begitu ya. Oke, Pak, ini dengan melonjaknya harga dan juga berkurangnya jumlah kelapa gitu untuk kita sendiri di dalam negeri, apakah para petani kelapa ini semakin menurun jumlahnya? Bagaimana dengan jumlah petani kelapa Eh, sekarang, Pak? Tadi bukan menurun ya, memang kita memiliki 3,3 juta hektar eh, luas areal tanaman kelapa ya Mbak ya. Mhm. Dan produksinya juga relatif stabil begitu ya. Meskipun Oke. tahun lalu ada penurunan karena El Nino, tetapi sudah naik lagi tahun ini. Gitu. Mhm. Jadi tahun 2002 ke 2003 produksi kita sempat turun karena musim kering begitu ya. Kemudian sekarang sudah naik lagi kembali ke posisi normal. Yang saya sampaikan tadi bukan di Indonesia bukan produksinya yang mengalami masalah, meskipun Oke. ada sedikit ya, tetapi lebih kepada permintaan yang meningkat, terutama ekspor gitu.
Itu yang membuat harga Harga kelapa naik. menjadi naik melambung tinggi bisa 3 sampai 4 kali lipatnya Ya, ya, Pak ya. iya, iya. Oke, oke. Nah, ini dengan mengalami kenaikan harga kelapa ini, Pak, kan ini sebenarnya memberikan angin segar ya, Pak ya, untuk para petani Ya, kelapa gitu ya. ini dua sisi ya. Yang pertama Mhm, petani pasti senang. mhm. Jadi bersemangat untuk meningkatkan Iya, produksinya, untuk betul. menanam, memperluas areal kelapanya. Mhm, Tetapi untuk industri kita mhm. juga mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku, Mbak. Iya, Gitu kan? lalu bagaimana Jadi tuh, Pak, kita untuk mengatasi masalah hal itu menurut Bapak? ya, kita memiliki beberapa industri besar kelapa ya, yang selama ini juga memang menyerap kelapa rakyat dan biasanya dibuat santan, kemudian tepung kelapa, Mhm, kemudian VCO begitu ya, minyak kelapa, yang itu juga nilai ekspornya sangat tinggi, gitu ya. Jadi oke. total bisnis atau produksi industri kelapa kita itu ekspornya nilainya dengan kelapa segar juga ya, itu Mhm. sekitar 29 triliun. Di dalamnya ada industri kelapa juga. dua puluh Wow, sembilan triliun begitu ya. oke, Nah, oke. yang kita pikirkan adalah bagaimana industri ini tidak mati begitu ya, karena dia memiliki kapasitas produksi yang saat ini agak terganggu dengan harga kelapa yang tinggi, gitu. Hmm. Oke, berarti kalau untuk saat ini Pak, setelah harga kelapa naik melambung tinggi ya kan berarti otomatis harga beli dari petani pun meningkat. Tadi ada di angka Ya, sekitar berapa Pak kalau untuk sekarang untuk harga saat kita? ini di petani sekitar 5 sampai 7 ribu ya per butir begitu di sentra produksi. 5 sampai 7 ribu per butir. Itu dari sentra produksi atau dari petani Pak? Di petani ya, di Dari petani. petani ya. Nah, itu Ya, menurut Bapak apakah itu saat sudah ini ya. menurut Bapak itu apakah sudah harga yang sesuai, harga yang layak nggak untuk para petani kita Pak saat Kalau ini? untuk petani, tentu petani tersenyum lebar ya. Mhm, Jadi bahagia petani. Jadi mhm. dengan harga yang menguntungkan buat mereka. Tetapi kita kan juga harus memikirkan keberlanjutan daya saing industri kelapa kita juga begitu ya. Oleh karena itu ada beberapa pendekatan sebetulnya. Yang pertama memang industri sebaiknya memang memiliki lahan areal produksi sendiri atau kita sebut sebagai plasma atau Mhm. bekerja sama dengan petani begitu dalam sebuah sistem eh, namanya kerjasama ya atau kontrak begitu ya antara petani dengan industri. Dan ini banyak terjadi sebetulnya di Riau, Sulawesi Utara. Jadi harganya relatif stabil begitu ya. Harganya Yang menjadi relatif masalah stabil. adalah industri yang tidak memiliki kebun dan Mhm. tidak memiliki kontrak dengan petani. Itu sebetulnya yang menjadi concern. Industri kan juga bermacam-macam ya. Ada Iya, industri yang sangat besar, ada industri menengah, ada industri kecil. Biasanya industri yang sangat besar memiliki kebun sendiri dan bekerja sama dalam sebuah kolaborasi dengan petani begitu ya. Kontrak lah seperti itu. Biasanya mereka harganya bisa stabil, tidak terlalu tinggi peningkatannya. Tetapi yang menjadi concern kita industri yang tidak memiliki kebun kelapa atau hanya membeli kelapa di pasar bebas begitu. Dan itu sangat terpengaruh. oke Pak. Berarti tadi dikatakan negara yang paling banyak minta untuk diekspor kelapa dari kita adalah Cina ya. Ya. Karena memang di sana ada apa ya? Mungkin sudah seperti gaya hidup ya mengkonsumsi Ada kopi yang ada tiga dicampur dengan kondisi kelapa ya. ya. Oke. Ada tiga kondisi yang menyebabkan Cina meningkat Mhm. permintaan kelapanya. Yang pertama tadi, eh, Cina itu eh, sebagian besar penduduknya dia mengalami apa namanya peningkatan terhadap coconut milk atau santan Ya, kelapa yang dikonsumsi segar begitu ya, oke. sebagai pengganti susu yang Oh pertama. gitu. Jadi trennya meningkat. Ya, Mhm. sebetulnya Cina sendiri memiliki daerah sentra produksi kelapa di daerah Mhm. Hunan begitu ya di provinsi wilayah selatan. Ya, Tetapi tentu dengan peningkatan permintaan yang sangat tinggi kekurangan sehingga mereka impor dari oke. banyak negara terutama Indonesia, Vietnam dan Thailand seperti itu dan Filipina. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mhm. tadi ada perubahan gaya hidup begitu ya. Mhm. Dulu mereka meminum kopi dengan campuran susu, sekarang dirubah juga. Beberapa kafe-kafe besar di Cina sekarang Mhm. mempromosikan minuman kopi dengan kelapa begitu. Dengan Yang kelapa. ketiga, Oke. memang
eh, negara-negara Eropa, negara termasuk negara Cina, begitu ya, Mhm. mengalami apa namanya permintaan peningkatan konsumsi produk turunan kelapa juga, terutama untuk Cina ya, sabut kelapa, kemudian arang kelapa, kemudian juga VCO minyak kelapa yang dianggap ya lebih sehat dan lebih apa namanya eh, lebih memiliki aspek lingkungan yang lebih baik begitu. Jadi peningkatan Oke. produk turunan kelapa juga untuk beberapa negara Eropa dan negara Cina ini mengalami peningkatan. Jadi tiga aspek itu yang menyebabkan apa namanya pasar global saat ini untuk kelapa sangat dinamis ya. Oke, sebenarnya bukan hanya Cina ya Pak ya, negara-negara di Eropa pun banyak permintaan kelapa ke Ya, Indonesia. Hanya saja iya, memang yang iya. paling tinggi angka permintaannya dari Saat ini Cina ya, begitu ya Cina. Iya, untuk saat ini. iya, Oke, iya. Pak, menurut Bapak Kuntoro sendiri nih, apakah harga kelapa di Indonesia ini bisa bersaing di pasar dunia nggak? Menurut Bapak bagaimana? Kalau bersaing, Indonesia negara yang sangat, apa namanya, sangat memiliki competitiveness tinggi ya, Mhm, advantage ya untuk produsen kelapa karena memang kita tanaman kelapa kan tanaman indigenous Indonesia. mhm. Kita bisa menanam paling luas, kemudian paling efisien, kita bisa melihat kelapa di mana-mana tanpa adanya gangguan lingkungan, cekaman lingkungan yang sangat signifikan terhadap kelapa. Jadi dibandingkan negara-negara lain, misalkan negara-negara subtropis seperti itu kan kesulitan menghasilkan kelapa. Yang pertama karena tanaman indigenous Indonesia, jadi kita sangat efisien memproduksi kelapa. Jadi Oke, harga kelapa kita sebetulnya sangat kompetitif sudah. sudah Cuman cukup karena kompetitif. Iya, cuman karena permintaan yang tinggi itu yang kembali lagi saya ke situ. Mhm, Dibandingkan mhm. negara lain, harga kelapa kita sangat-sangat kompetitif. Oke, Pak. Ini karena permintaan kelapa kita yang tinggi terus ya, terutama dari negara Cina akhir-akhir ini. Menurut Bapak, apakah akan terjadi kelangkaan produksi kelapa sampai-sampai kita perlu import kelapa nih? Menurut Bapak gimana? Akan ke situ nggak, Pak, suatu saat nanti Jangan mungkin? jangan sampai ya. Jangan Nomor sampai ya. satu, nomor satu impor tidak perlu karena harga kelapa di luar negeri lebih mahal. Lebih mahal dari kita Jadi ya. lebih mahal. Jadi itu akan menjadi barrier ya Oke, untuk oke. kelapa dari luar masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kelapa kita itu tersebar di beberapa sentra yang dekat dengan lokasi pemasaran sebetulnya. Mhm. Jadi kalau dibawa dari luar, tentu harganya juga sangat kompetitif dibandingkan harga kelapa impor. Yang ketiga, Oke. kalau dipaksakan impor, biasanya bukan dalam bentuk kelapa, tetapi produk turunan kelapanya. Produk Itu yang turunan terjadi. kelapanya. Produk turunan Seperti kelapa itu seperti santan, santan. Oh, oke. santan, Ya, ya kemudian minyak kelapa, VCO, ya, kemudian ya. tepung kelapa, Mhm, ya, mhm. Kalau kemudian itu juga import gak apa-apa. bukan nggak apa-apa, tapi itu ada begitu ya. Ada Tapi yang kalau dalam bentuk bulat mungkin tidak ya. Tetapi oke, ada memang produk turunan kelapa yang impor, biasanya bahan bakunya dari Indonesia juga mungkin. oke. Seperti kita mengekspor kelapa ke Malaysia, Mhm, kita mengekspor kelapa ke India, begitu ya. Tetapi ya, kita mengimpor santan dan minyak kelapa dari eh, Malaysia juga gitu kan. Kita oke. mengimpor produk sabut kelapa dan arang kelapa dari India seperti itu. Jadi itu perdagangan apa namanya global begitu ya, perdagangan internasional yang biasa sebetulnya. Tetapi yang Mhm, harus kita perhatikan memang harusnya yang kita lakukan adalah memperhatikan industri kelapa dalam negeri kita. oke. Jadi Berarti kalau hilirisasi itu di dalam negeri begitu ya. oke, berarti untuk saat ini kita masih dikategorikan aman ya, Pak ya. Kita tidak perlu import kelapa. Jangan sampai gitu ya, Pak Oh ya. jangan, Jangan tidak sampai ya. itu secara ekonomi sangat sulit impor kelapa ya. Secara ekonomi ya. Tadi karena harga di luar lebih mahal, biaya Mhm, mhm, transportasi, mhm. kemudian kita juga produsen kelapa kita tersebar di seluruh Indonesia begitu ya. Yang pertama itu, yang kedua tentu memang tidak ada apa namanya pembatasan impor kelapa di negara ASEAN ya, Mhm. tetapi saya pikir Indonesia sudah surplus kelapa sebetulnya tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya surplus Surplusnya ya. ya Oke. surplus sekitar 4 miliar butir Mhm. kelapa ya. Dan justru kita ekspor 29 triliun begitu ya. dua puluh Oke, sembilan oke. triliun nilainya per tahun. Itu kan luar biasa sebetulnya. Jadi impor jangan ada wacana impor kelapa. Yang jelas saat ini petani menikmati harga kelapa yang baik. Yang perlu kita lakukan adalah pengaturan ekspor.
supaya industri dalam negeri kita tetap berjalan, tidak mati, dan hilirisasi kelapa itu dilakukan di dalam negeri begitu. Nilai Hmm. tambahnya atau multiplier efeknya dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Seperti itu sebetulnya poinnya. Ah, oke. Pak, kalau untuk panennya sendiri, kalau untuk kelapa ini biasanya dia panennya tuh dalam setahun berapa kali sih, Pak? Atau untuk proses berbuahnya sampai bisa siap Kalau untuk kelapa dipanen? tidak ada musim puncak ya. Biasanya musim Ya. puncaknya itu sekitar musim hujan ya, musim musim hujan merata lah begitu. Sepanjang tahun kelapa di Indonesia bisa berbuah dibandingkan berbeda dengan buah-buahan ya. Ini kan Mhm. Ada tanaman yang musim berbuah panennya ya. setiap saat ya, yang Iya, berbuah iya. setiap saat. Jadi tidak ada kelangkaan pada masa-masa tertentu. Biasanya agak berkurang di musim kemarau lah begitu. Oke, Puncak musim kemarau. tapi dia Biasanya biasanya begitu. berapa lama Pak biasanya dari awal dia tunas muda gitu terus berubah menjadi kelapa yang siap untuk dipanen biasanya eh prosesnya berapa jadi lama Pak? begini Mbak, kelapa dalam itu biasanya kalau kan varietasnya banyak ya, dan Mhm. BRMP salah satu dulu namanya, kami ini 2 tahun yang lalu Badan Litbang Pertanian. Ah. Kemudian dan kami di sini Badan Litbang Perkebunan begitu ya, melepas sudah lebih dari 70 varietas kelapa gitu Mhm. ya. Dan termasuk diantaranya sekitar 12-15 itu kelapa hibrida begitu ya. Oke. Nah, eh, saat ini yang kita usahakan untuk kita kembangkan adalah kelapa dalam Mhm. yang bersifat genjah begitu. Jadi kelapa Ya. dalam yang berbuah pendek, masa berbuahnya lebih cepat. Kalau kelapa kan berbuah 7-8 tahun lah, 5 tahun Dari awal baru tunas belajar muda ya Pak berbuah. ya? Ya, lima Dari awal tahun baru tunas muda belajar. sampai oke. Ya, kemudian 7 tahun berbuah optimal seperti itu. Nah, Oke. ini dengan rakitan atau varietas yang kita hasilkan, Mhm. salah satunya kelapa bido yang di belakang saya nih, ada gambar kelapa. Oh Kelapa bido iya. itu ya, jadi buahnya pendek, buahnya Pohonnya besar seperti pohonnya agak pendek ya pohonnya Pak ya? pendek, berbuah 3 tahun sudah mulai belajar berbuah, 4 tahun sudah optimal. Jadi itu akan kita kembangkan beberapa varietas kelapa dalam yang berbuah cepat, berbuah banyak, pohonnya tidak terlalu tinggi. Karena kan kita juga memiliki keterbatasan pemanjat kelapa ya sekarang ya, supaya Oh. ibu-ibu kemudian kita semua bisa memanjat kelapa. Ini kelapa bido yang ada di belakang saya ini, kelapanya berbuahnya lebih dari 200 butir, begitu ya, Satu per pohon Pak? tahun, Oh, satu pohon. oke. Kemudian tanamannya 10 tahun pun tingginya tidak lebih dari 2,5 meter, tidak lebih dari 3 meter begitu. Ah, jadi tidak 5 tahun, terlalu tinggi ya 10 Pak tahun ya? ya. Jadi dia bersifat genjah begitu ya. Oke, berarti si kelapa bido ini dia siap dipanen di tahun keempat ya Pak? Atau belum? Tahun keempat ya. Tahun Tahun ke ketiga sudah mulai belajar buah, tahun tahun keempat sudah keempat sudah mulai bisa panen. Iya, iya, dipanen ya iya. Pak ya? Dibandingkan Wah. kelapa dalam lokal lainnya yang rata-rata tahun ke-6, tahun ke-7 baru bisa dipanen. Oke, nah ini sudah mulai proses Pak? Atau masih baru perencanaan aja nih untuk lebih Oh, mengandalkan kelapa kelapa bido bido ini ini? sudah dilepas oleh Balit Palma atau sekarang namanya BRMP Palma gitu ya, Mhm, yang ada di Manado. Jadi kami mhm, memiliki balai eh, perkitan dan pengujian pertanian untuk tanaman palma, kelapa, tanaman mhm. utamanya di Manado. Dan saat ini sudah melepas, yaitu tadi yang saya sampaikan 70 varietas kelapa, salah satunya kelapa bido yang dilepas sekitar 5 tahun yang lalu. Oh, berarti sudah 5 tahun dimulai yang lalu. sejak 5 tahun yang lalu Sudah. ya? Dan sekarang sudah bekerja sama dengan swasta besar, multinasional juga, untuk menghasilkan bibit yang bisa nanti dibagikan kepada masyarakat petani kelapa gitu. Oh, oke, Terutama menarik. di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tengah, kemudian juga di Maluku begitu. Kelapa Mhm. bido ini sudah tersebar ya, dan kita harapkan ini bisa meningkatkan produksi kelapa secara cepat. Pak Kuntoro, ini ada beberapa pendengar kita, Devi Mania, yang mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak, seputar tema kita pada pagi hari ini. Boleh mungkin saya bantu bacakan, nanti Pak Kuntoro bisa langsung menjawabnya ya Pak? Oke, ini yang pertama ada pertanyaan dari Beni Bintaro. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini harga kelapa di pasar tradisional di sini per butirnya katanya masih tinggi, Pak. Masih sekitar 25.000 per butir. Bahkan bisa sampai 30.000 per butir. Wah, mahal sekali ya. Bagaimana nih Pak menyikapi ini? Kata Beni di Bintaro. Katanya berarti di Bintaro cukup tinggi juga ya Pak. Harganya bisa sampai 30.000 per butir. Bagaimana Pak untuk menyikapinya nih Pak?
Nah, ada beberapa alternatif sebetulnya eh, kita ya, terutama ibu-ibu yang biasa menggunakan produk kelapa segar begitu ya. Mhm. Kita bisa menggunakan produk turunan kelapanya sebetulnya dengan harga yang lebih murah. Artinya Oke. harga produk turunan kelapa, misalkan santan begitu ya, Mhm. santan kelapa itu harganya relatif stabil ya dibandingkan harga Oke. kelapa bulat. Jadi Jadi meskipun harga. kita beralih ke produk hilirisasinya sebetulnya. Itu pilihan pertama, Mhm, gitu ya. mhm. Pilihan kedua untuk rekan-rekan yang ada di daerah apa namanya, di daerah sentra produksi itu Mhm. bisa mengakses langsung ke petani sebetulnya, karena kita memiliki masalah juga di rantai pasok ya. Jadi Mhm. harga kelapa di Jakarta yang tinggi itu tidak serta-merta harga petani di lapangan itu tinggi begitu. Misalkan saya sampaikan tadi harga kelapa di daerah sekarang di petani mungkin sekitar 4.000 5.000 begitu ya. Oke. Ya di Jakarta apa namanya transmisi harganya perpindahan harganya dari sentra produksi ke daerah pemasaran memang agak tinggi. Jadi memang ini terjadi terutama di daerah-daerah kota besar begitu ya, yang Mhm. ada masalah rantai pasok kita yang memang belum efisien begitu. Tetapi rekomendasi saya menggunakan produk turunannya dulu lah. Minimal kalau kita biasa santan apa namanya santan menggunakan kelapa bulat, kita Mhm. bisa menggunakan santan yang sudah merupakan produksi dari pabrikan begitu. Oke, jadi meskipun harga kelapa bulat ini naik, tapi untuk produk turunan kelapanya sendiri seperti santan kelapa itu cenderung stabil Relatif ya, Pak ya? stabil. Iya, cenderung stabil. Oke, Ya. begitu mudah-mudahan eh, ada solusinya ya. Mudah-mudahan bisa digunakan solusinya ya untuk Beni dari Bintaro. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak. Kali ini datang dari kawasan Tanah Abang nih. Sepertinya ini ada Mama Dila di Tanah Abang. Assalamualaikum, selamat pagi. Dari Mama Dila mau tanya sama Bapak Kuntoro soal harga kelapa. Kenapa setiap tahun menjelang menjelang Lebaran ini selalu naik katanya dari tahun lalu harga kelapa di harga 15 sampai 20 ribu. Terus tahun kemarin harga kelapa naik lagi 25 ribu sampai 30 ribu. Nah, pertanyaannya dari Mama Dila katanya, apakah dari tahun ke tahun ini setiap menjelang Lebaran akan selalu meningkat gitu Pak untuk harga kelapanya sendiri? Begitu dari Mama Dila. Bagaimana Pak Monggo? Jawabannya sebetulnya masalah klasik di pemasaran produk pertanian kita ya, Mhm. bahwa masyarakat kita masih suka mengkonsumsi produk segar begitu. Ini Ah, terjadi pada komoditas hortikultura, ya. komoditas kelapa, dan lain sebagainya, yang seperti saya sampaikan tadi. Mhm. Misalkan, kalau cabai misalkan ya, di beberapa negara konsumen cabai seperti India atau Thailand begitu ya, ini saya agak sedikit melebar ya, Mhm. itu biasanya mereka mengkonsumsi cabai kering gitu. Jadi Oke. itu sangat membantu apa namanya mengurai masalah pemasaran kita. Selain mengefisiensikan rantai pasok pemasaran begitu, yang memang banyak sekali apa namanya pemain-pemain atau pelaku pasarnya, Mhm. tetapi ada satu pendekatan yaitu melakukan kegiatan processing, penyimpanan, kemudian di waktu jadi harga komoditas pertanian itu memang sangat fluktuatif begitu ya. Di Ya. musim panen biasanya sangat anjlok. Nah, saat Mhm. itu kita melakukan kegiatan processing sebetulnya penyimpanan termasuk kalau cabai misalkan dalam bentuk kering, kalau Mhm. kelapa kalau produknya sedang berlimpah itu bisa diproses di dalam kegiatan optimalisasi rantai nilai ya. Maksudnya di produk turunannya bisa kita produksi VCO, kemudian santan, kemudian juga sabut kokopit hingga arang tempurungnya juga sangat bernilai dan itu bisa mendapatkan nilai tambah yang sangat besar. Jadi pertanyaannya mengapa harga kelapa pada saat-saat tertentu itu harganya naik? Ya karena permintaannya meningkat, konsumsi segar begitu ya. Sementara kalau produk processing atau turunan dari kelapa itu sebetulnya seperti minyak kelapa, Mhm. santan kelapa, produk pabrikan itu nilainya stabil gitu. Stabil Itu ya. terjadi pada semua komoditas di Indonesia, begitu. Oke, berarti memang akan terus meningkat apabila memang selama permintaannya tinggi ya, Pak ya. Kecuali kalau misalkan Selama kita sudah. perminta, ya, selama kita tidak bisa merubah kebiasaan masyarakat kita yang beralih dari konsumsi produk segar menjadi
produk proses gitu ya. Ya, produk Ini turunannya ya. produk turunannya ini terjadi di mana-mana sebetulnya di Indonesia. Tetapi kalau kita belajar dari banyak negara, ada tiga pendekatan untuk memperbaiki rantai pasok pemasaran. Yang kalau dari aspek petani ya, yang pertama tadi mengefisiensikan pasar. Ya. Yang kedua, tentu melakukan grouping. Petani mengefisiensikan diri melalui kelompok tani, koperasi, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, yang ketiga, yang banyak dilakukan banyak negara adalah dengan melakukan kegiatan industrialisasi produk tersebut melalui kegiatan proses food ya. Proses food itu tadi dalam bentuk beku, dalam bentuk sudah dalam bentuk apa namanya kaleng, Mhm. kemudian eh, jadi sewaktu harga jatuh, sewaktu panen raya kita simpan, kita proses, termasuk kelapa bisa diproses menjadi santan gitu ya. Kemudian sewaktu harga tinggi itu bisa kita apa namanya kita mengkonsumsi produk Mhm. proses food tadi. Oke, berarti kalau misalkan masyarakat Indonesia mau nih Pak rata-rata beralih ke Nah, konsumsi beralih ke proses food itu ya Pak ya seperti kita beralih ke ya konsumsi produk-produk yang sudah diolah seperti ya santan kelapa, ada ya kemungkinan nggak sih Pak kalau harga kelapanya tuh jadi tidak ada kenaikan pada saat misalkan pada saat ya menjelang Lebaran gitu? betul, bukan hanya kelapa tetapi banyak produk ya seperti cabai, Hmm, sayuran, tomat, ya, bawang gitu ya, bawang oke termasuk berlaku. kelapa. Ini sama ini, kelapa juga sama. Jadi rekomendasi saya beralih ke proses food seperti santan kelapa dalam kemasan. Yang harganya Oke. sewaktu Lebaran kemarin ya tidak berubah. Harganya tetap mengalami perubahan tapi tidak setinggi kalau kelapa perubahannya bisa sampai 200% begitu ya katakan. Ya, Tetapi kalau yang produk proses tadi tidak mengalami perubahan karena mereka kan dijual, didistribusikan, bisa disimpan begitu ya. oke. Dan Mudah-mudahan dan tadi ya, Oke, mudah-mudahan terjawab untuk Mama Dila dari Tanah Abang untuk pertanyaannya. Ini ada satu lagi pertanyaan, Pak. Kali ini dari Tika, ini dari Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kuntoro, Vika. Kebetulan saya menyimak ini temanya tentang mahalnya kelapa di pasaran. Nah, pertanyaan saya, dengan mahalnya dan agak langka juga, maaf ini apakah ada unsur kesengajaan yang membuatnya menjadi mahal dan langka? Katanya apa? Karena ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya supaya import dari luar begitu atau memang langka betulan katanya sebab di kampung saya juga sama katanya kelapa ini bisa dibilang masih cukup banyak. Bagaimana ini penjelasannya? Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau pertanyaan saya agak vokal katanya. Monggo dijawab, Pak. sudah dijawab sebetulnya. Jadi tidak ada unsur apapun begitu ya, kecuali memang Mhm, ini adalah dinamika global begitu ya, permintaan yang meningkat, produksinya tetap stabil sebetulnya, dan kita masih produsen terbesar, dan mhm, saat ini petani menikmati harga kelapa yang baik begitu. Yang menjadi masalah memang kita harus memikirkan juga tadi industri atau hilirisasi kelapa dalam negeri kita, yang juga memerlukan bahan baku begitu kan, dan masyarakat kita yang akhirnya terimbas harga kelapa yang tinggi. mhm, Jadi mhm. tadi saya sampaikan beberapa aspek pemecahan masalahnya. Yang pertama ya kita harus memberikan kuota juga untuk apa namanya kebutuhan domestik industri kelapa kita. Harus ada kuota juga yang kita alokasikan. Oke. Ekspor tetap, harga tetap, tapi kuota untuk domestik juga perlu kita pikirkan. Oke, berarti ini Yang kedua, murni. Murni murni ya. berarti Yang apa kedua, ya? Karena permintaan yang ya, tinggi, bukan karena ada iya, permainan di dalam negeri kita ya, tidak ada ya, Pak ya? tidak. Dan sekarang petani kelapa menikmati. Ya, Oke. tapi yang memang yang agak mengkhawatirkan memang industri kelapa kita yang saat ini kapasitas terpasangnya hanya bisa dari kapasitas terpasang hanya bisa memproduksi sekitar 30 sampai 40% begitu ya. Karena kelangkaan bahan baku kelapa. Oke, oke. Begitu Mpok Tika di Bekasi yang mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya. Pak, kita beralih lagi. Vika masih punya pertanyaan-pertanyaan nih mengenai soal kelapa nih, Pak. Pada saat Ya, penanaman kelapa sendiri, apakah ada hama, Pak, pada ya. kelapa pada saat proses penanamannya? Bagaimana solusinya kalau misalnya memang ada gitu, Pak? Ya, saya sudah sampaikan tadi sebetulnya karena kelapa ini memang tanaman indigenous atau asli Indonesia begitu ya. Mhm. Berbeda seperti tanaman jeruk, tanaman apel begitu ya. Ya, Apel atau apa ya tanaman yang apa namanya anggur seperti itu yang mhm. introduksi dari luar yang biasanya Ya.
kesulitan adaptasi lah, baik Mhm. gandum dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi kelapa ini benar-benar tanaman indigenous Indonesia, kita produsen terbesar, sudah bagus produksinya. Hama penyakit terutama dari kumbang ya, orites, kumbang kelapa memang menjadi musuh utama, tetapi bisa dikendalikan. Itu dengan Dikendalikannya dengan cara? perangkap. Kalau kita mau melakukan apa namanya pengendalian secara apa namanya secara alami begitu bisa. Jadi kita tetap menjaga ekosistem yang baik karena Mhm. musuh alaminya juga banyak juga. Bisa Oh. ya musuh alaminya jenis burung-burung tertentu memakan kumbang kelapa juga. Ya kita menjaga Oh. keseimbangan alam lah seperti itu. Oke, berarti Keseimbangan ekosistem. bisa dikatakan hamanya tersingkirkan secara alami juga ya, Pak ya? Iya, jadi tapi dengan catatan kita menjaga keseimbangan alam ya. Iya, Artinya iya, iya. kita tidak apa namanya tidak terlalu eh, ke alam, tidak terlalu mengeksploitasi dan lain sebagainya Mhm. supaya burung-burung masih bisa berkembang biak yang pertama. Yang kedua juga kita bisa melakukan kegiatan pengontrolan melalui perangkap ya. Jadi ada sek feromon untuk Mhm. menangkap eh, apa namanya orites atau kumbang kelapa jantan begitu. Dia tertarik terperangkap begitu. Oke, Untuk berarti sek feromon atau apa namanya untuk menarik jantan itu dengan baunya ya. Kemudian dia akan terperangkap gitu. Jadi sudah dilakukan oleh kita dan bisa dikendalikan dengan baik. oke. Pak, ini mengenai alat-alat kebutuhan bagi petani, Pak. Bagaimana? Apakah sejauh ini mengalami kendala untuk para petani terkait alat-alat, Pak? Eh, Saat ini Kementerian Pertanian ya memberikan bantuan alat dan mesin pertanian yang sangat luar biasa sebetulnya. Mhm. Ya, meskipun lebih fokus kepada tanaman pangan ya, khususnya padi saat ini, tetapi Mhm. Kementerian Pertanian saat ini hampir 80% anggarannya itu dialokasikan untuk membantu petani begitu ya. Oke. Jadi dalam bentuk bantuan traktor, alat pompa, mesin panen untuk padi, kemudian juga termasuk apa namanya alat semprot dan lain sebagainya. Jadi anggaran Kementerian Pertanian saat ini sebagian besar memang dialokasikan untuk alat dan mesin pertanian. Jadi untuk meningkatkan eh, pemanfaatan alat dan mesin serta modernisasi pertanian kita, memang kita saat ini sedang fokus kepada mekanisasi lah seperti itu. Di Oke. kelapa, mudah-mudahan banyak ya penemuan perakitan untuk pemanjat kelapa, kemudian alat proses kelapa dan lain sebagainya. Gitu. Oke, berarti bisa dikatakan alat-alatnya tercukupi, terpenuhi ya, Pak ya. Selama ini berarti Tercukupi, tercukupi. berarti selama ini tidak ada kendala kalau dari segi alat-alat seperti mesin yang dibutuhkan oleh para petani kelapa ya, Pak ya. Iya, iya, relatif kalau kelapa memang masalah utama adalah pemanjat ya nomor satu ya, pemanjat kelapa. Jadi kita perlu memikirkan juga alat panjat kelapa yang lebih modern begitu. Karena Oke. tenaga pemanjat kita kan semakin tua ya, jarang anak-anak muda yang mau memanjat kelapa. Yang Oh kedua gitu. memang pergantian varietas ya. Jadi Mhm. jadi masalahnya bukan di mekanisasi tetapi pergantian varietas. Kita tadi saya sampaikan ingin mengganti varietas-varietas yang lama dengan Mhm. produktivitas yang rendah, tanaman yang tinggi, kita ganti dengan tanaman yang pendek, produktifnya cepat dan produktif secara hasil begitu ya, memproduksi Oke, cepat oke. dan produktif secara hasil, begitu Mbak. Oke, oke. Apakah setiap daerah ini merata, Pak, dalam proses produksi kelapanya di Indonesia sendiri bagaimana, Pak? Memang hampir tersebar ya, maksudnya di hampir semua daerah Indonesia karena Mhm. tanaman kelapa merupakan tanaman lokal ya. Jadi hampir di semua pulau di Indonesia itu memiliki sentra produksi kelapa. Ya. Seperti produsen utama kelapa di Indonesia kan di Riau begitu ya. Mhm. Ada namanya Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil begitu. Ya. Merupakan luas areal kelapa terbesar di Indonesia, lebih dari 1,5 juta hektar. Dan di situ banyak sekali industri-industri besar. Kemudian di Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu produsen kelapa juga. Jadi Mhm. memiliki kapasitas produksi yang mencukupi untuk Jawa Barat dan Jakarta sebetulnya. Di Indonesia Timur tentu di Sulawesi itu daerah Pulau Rayuan Pulau Kelapa ya, begitu ya. Jadi sentra Ya. kelapa itu ada di Sulawesi dan Maluku begitu. Jadi yang kita
harus pikirkan sekarang sebetulnya tadi kegiatan hilirisasi itu, dan yang paling penting Mbak sebetulnya Mhm. kalau kita melakukan kegiatan hilirisasi di dalam negeri, itu nilai tambahnya tuh sangat-sangat luar biasa ya. Saya sampaikan di sini bahwa kelapa itu kan bisa menjadi minyak kelapa, VCO, Ya. kemudian sabut kelapa, kokopit, hingga tempurungnya itu diekspor begitu ya. Kalau kita Mhm. mengekspor dalam bentuk butiran atau buah kelapa, nilai tambah dari produk turunannya akan hilang, dinikmati negara lain. Oke. Sementara kalau kita lakukan di dalam negeri, nilai tambahnya karena nilai tambahnya bisa ratusan kali lipat ya nilainya dari nilai butir kelapanya ya. Itu dinikmati oleh petani kita, dinikmati oleh industri kita, dinikmati oleh masyarakat kita nilai tambahnya. Jadi kita harus memikirkan tidak mengekspor dalam bentuk kelapa bulat begitu, tetapi Mhm. mengekspor dalam bentuk produk kelapa yang sudah diproses begitu. Jadi Oke. ini mungkin agak kesimpulan ya. Jadi ke Mhm. depan mungkin kita perlu mengurangi ekspor kelapa dalam Bulat. bentuk fresh atau bulat, Mhm. tetapi memanfaatkan produk kelapa ini untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk industri, dan nilai tambahnya Mhm. dinikmati oleh masyarakat kita. Jadi misalkan, mohon maaf ya, kalau masyarakat Cina suka dengan coconut milk atau santan kelapa, ya impor dari Indonesia dalam bentuk santan yang sudah Santan. dalam kemasan begitu. Oke. Jangan kita ekspor kelapanya. Kalau Ya. masyarakat Cina suka air kelapa misalkan, Mhm. masyarakatnya juga peminum kelapa sekarang dengan Mhm. tren gaya hidup mereka, ya kita ekspor dalam bentuk air kelapa yang dalam bentuk kemasan supaya nilai tambahnya kita nikmati. Karena kelapa itu ada sabutnya, ada tempurungnya, ada Ya. kokopitnya begitu yang bisa dimanfaatkan, bisa dijual juga. Kalau kita ekspor bulat-bulat tidak ada nilainya kan, gitu. Oke. Jadi Oke. kita memanfaatkan nilai tambah dari kelapa dan bisa ratusan bahkan ribuan kali ya nilainya daripada sekedar mengekspor barang atau produk mentah begitu. Mentah ya Pak ya. Oke, Pak, tadi kan Pak Kuntoro sendiri mengatakan ya, dengan tingginya harga kelapa bulat di pasar ini sebenarnya membuat para petani kita tersenyum ya Pak ya. Ya, tapi ternyata ini pada kenyataannya tidak serta-merta semua kondisi petani ini membaik Pak. Banyak juga nih kasus petani yang menjual hasil perkebunan kelapanya yang dijual ke tengkulak. Ini bagaimana menurut Bapak sendiri? Ini masalah klasik juga di pertanian kita bahwa Mhm. kelapa tadi ya dengan 33,3 juta hektar itu jumlah petaninya sekitar 2 juta petani Oke, kelapa kita. ya. Dari 2 juta petani kelapa itu 98% itu adalah petani kecil. Mhm. Jadi kepemilikannya di bawah 1 hektar begitu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah petani kecil ini gitu ya. Dan petani kecil ini jumlahnya mayoritas dari petani kelapa kita gitu ya. Mhm. Memang yang harus kita lakukan tadi, yang pertama mereka memanfaatkan nilai tambah dari kelapa ini. Kalau bisa, mohon maaf ini, mereka dengan program pemerintah yang baru, ada Koperasi Merah Putih, ada Koperasi Kelompok Tani, begitu kan ya, ada Ya. KUD mungkin, itu bisa dimanfaatkan. Karena ini saya ada datanya ini, misalkan petani ya, karena mereka petani kecil, kalau menjual kelapa saja, mungkin pendapatannya ya hanya butir kelapa itu kan. Mhm. Berbeda lagi kalau misalkan Sementara kita olah ya, kalau diolah semuanya. betul, saya sering melihat petani kelapa kita membuang airnya, membuang batoknya, membuang sabut kelapanya, padahal Wah, nata de coco itu nilai tambah produknya 3,6 kali. Arang oh batok kelapa iya. itu 4,5 kali. Dari nilai batoknya ya, Mhm. nilai airnya ya. Kelapa parut itu kalau diparut kemudian dijadikan dry apa namanya powder itu 6 kali lipat. VCO itu 11 kali lipat. Jadi nilai tambah itu luar biasa dari nilai barang mentah ya itu yang harus kita pikirkan. Jadi petani kita yang memiliki lahan kecil ya harus juga mendapatkan nilai tambah melalui kegiatan proses atau hilirisasi atau melakukan kegiatan pasca panen yang lebih baik begitu ya intinya.
Oke Pak, berarti ini terakhir mungkin pertanyaan dari saya ya Pak sebelum kita mengakhiri acara talk show kita pada pagi hari ini nih Pak. Eh, apakah petani-petani di kita ini belum terlalu memiliki kemampuan yang baik gitu untuk mengolah kelapa ini menjadi semua produknya bisa termanfaatkan? Atau sebenarnya petani kita itu sudah berkompeten, sudah cukup berkompeten untuk itu, namun terhambat pada kendala pada prosesnya gitu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Pertama memang ini tugas kita semua, baik itu pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, perguruan tinggi dan swasta, untuk Mhm, mentransfer teknologi kepada petani. Swasta kan bisa saja menerima, ini bayangkan ya Mbak ya, petani mhm, kopra itu ada dua jenis kopra dengan harga yang berbeda. ya, Kopra hitam dan kopra putih. mhm, Harganya berbeda mungkin 30% begitu, lebih tinggi ke kopra putih. mhm, Bedanya adalah proses pasca panennya. Jadi kalau kopra hitam melalui asap, dikeringkan di asap, kopra putih dikeringkan menggunakan sinar matahari. ya. Gitu ya. Harganya lebih mahal kopra putih 30%, tetapi jarang petani yang menjual kopra putih. Itu nilai tambahnya. Jadi Mhm, yang pertama pengetahuan dari petani, kemudian teknologi memang harus masuk begitu ya, mhm. termasuk varietas baru. Yang kedua adalah perbaikan di dalam rantai pemasaran kelapa begitu. Karena bagaimanapun juga tadi ada kesenjangan harga ya. Di petani Ya, hanya 3.000 4.000 misalkan, tapi di pasar 15.000 ya berarti ada gitu kan. kesenjangan yang cukup tinggi apa ya? Ya, kesenjangan harga yang masih ada di pasar itu harus kita perbaiki juga dengan petani berkelompok, petani memanfaatkan tokoh masyarakat setempat untuk menjembatani antara pasar dengan mereka. Artinya ada sistem apa namanya kolaborasi antara pedagang lah di lapangan dengan mereka. Jangan petani selalu dimainkan. Dan yang ketiga tadi, petani melakukan kegiatan pasca panen atau processing di level mereka sehingga nilai tambahnya dirasakan oleh mereka. Itu yang perlu kita lakukan di dalam industri kelapa kita ke depan. Oke, Pak Kuntoro, terima kasih banyak nih Pak sudah berkenan ya Pak ya untuk berbagi pengetahuan dan juga informasinya di acara Talkshow Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Mudah-mudahan petani kita bisa semakin sejahtera dan semuanya tersenyum ya Pak Insya ya. Allah, amin. Amin, Amin. amin ya Terima rabbal kasih. alamin. Terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak dan juga memberikan pertanyaan. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu DV Mania. Vika undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.